there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, ini Ramadan yang kedua atau pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di hari yang kedua di tahun ini 1444 Hijriah 2023 Masehi ya. Sudah kita lewati satu hari bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam ini menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu hari itu dan juga hari ini. Semoga kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita dalam satu bulan ini sampai akhir Ramadan tahun ini nantinya. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua mencoba memperhatikan dengan baik ya, penjelasan atau penyampaian dua orang yang beragama Kristen tentunya. Yang satu seorang dokter namanya Dr. Stefri Indra Lumintang. Beliau ini seorang dosen. Dia juga sekaligus seorang hamba Tuhan atau biasanya disebut dengan pendeta begitu ya. Dia juga hamba Tuhan dan sekaligus seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta sana. Kualitasnya dokter gitu ya. Tentu kalau sudah dokter ini sudah tidak diragukan lagi tentang kualitas keilmuannya begitu. Namun apa nanti cara berbicaranya atau seperti apa daya pemahamannya tentang konsep ketuhanan Yesus itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada seorang perempuan yang begitu berapi-api semangatnya mengatakan bahwasanya kekristenan itu sulit diterima oleh akal begitu ya. Tapi sebaiknya kita lihat saja, kita saksikan saja apa penyampaian mereka berdua ini berkaitan tentang ketuhanan Yesus itu sendiri ya, kekristenan dan ketuhanan Yesus itu sendiri. Sama-sama kita saksikan berikut ini penjelasannya saudara. Tidak ada bukti yang memadai. Tidak ada bukti yang memadai untuk menjelaskan kealahan Yesus. Dan saya pun menjadi percaya kepada pribadi Yesus bukan karena ada bukti. Karena kekristenan tidak bergantung pada bukti. Sekalipun dalam forum ilmiah ini memang telah diletakkan dasar bagaimana kita memaparkan konsep pemahaman kita yang sifatnya logik dan bersifat juga buktikan, empiris. Itu mutlak karya Roh Kudus. Untuk itu sesungguhnya kekristenan ini nggak bisa diterima dengan logika. Kekristenan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Itu akal sehat kita, saudara. Tapi kekristenan hanya bisa diterima dengan iman. Ya, baik. Sama-sama sudah kita saksikan, sudah kita perhatikan penjelasan apa yang disampaikan oleh Dr. Stefri, ya, Dr. Stefri Indra Lumintang, yang notabene dia adalah seorang dosen dan sekaligus seorang hamba Tuhan, begitu ya, seorang pendeta. Dan penjelasan dari seorang perempuan yang tentunya ini seorang jemaatnya ya, yang menjelaskan kedua-duanya menjelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus. Saudara sekalian, di penjelasan pertama yang disampaikan oleh Dr. Stefri, dia mengatakan tidak butuh bukti untuk menyatakan ketuhanan Yesus. Artinya
dia pun beriman kepada Yesus dan menganggap Yesus sebagai Tuhan itu bukan karena bukti. Hal yang sangat luar biasa, saudara. Doktrin yang begitu kuat dan melekat di dalam diri seorang dokter, sehingga doktrin itu mengalahkan akal sehatnya di dalam menerima konsep ketuhanan itu sendiri. Bayangkan, saudara, level seorang dokter saja punya pola berpikir demikian. Kalau yang perempuan tadi menggambarkan, ya menurut saya sih tidak heran begitu ya. Kalau yang perempuan itu hanya menyampaikan demikian, bahwasanya kekristenan itu tidak bisa diterima oleh logika, oleh akal, tidak logis gitu, tidak logik gitu ya. Begitu juga yang disampaikan oleh Dr. Stefri tadi. Tidak bisa logik itu, akal itu, empiris, faktor empiris tidak bisa membuktikan ketuhanan Yesus. Lah, kalau seandainya itu tidak bisa membuktikan, lalu atas dasar apa? Atas dasar apa dia meyakini, dia mengimani dan mengakui ketuhanan Yesus itu sendiri? Kalau dia sudah tahu bahwasanya tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Yesus, atau sebaliknya Yesus adalah Tuhan, lalu kenapa dia ngotot gitu ya, ngotot mengimaninya gitu. Sangat ngotot sekali. Bahkan dia menafikan itu, istilahnya itu menyingkirkan bukti-bukti yang ada, nggak perlu bukti gitu. Nah, terus kalau seandainya beribadah punya keyakinan tanpa bukti, apa gunanya? Ya, apa gunanya? Padahal kalau seandainya dia mau menelaah dalam Alkitab itu, sebetulnya ayat ini sangat familiar. Yohanes pasal 17 ayat 3. Sebuah pengakuan dan pernyataan yang dilontarkan oleh Yesus bahwasanya yang namanya Tuhan itu ya Allah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pernyataan itu jelas, itu bukti nyata tentang dua hal. Ya, tentang dua hal. Kalimat Yohanes pasal 17 ayat 3 itu dua hal ada bukti. Pertama, bukti tentang ketuhanan atau keilahian Allah. Bukti kedua, bukti tentang pernyataan Yesus sendiri yang mengakui dia hanya seorang utusan. Dia hanya seorang nabi. Nah, pernyataan bukti itu justru dikalahkan oleh doktrin. Sekali lagi, dikalahkan oleh doktrin yang sudah tertanam dan mendarah daging di dalam hati dan pemikiran seorang dokter. Dr. Stefri, ya, Indra Lumintang. Bayangkan, luar biasa. Seorang dokter saja tidak mampu memaksimalkan akalnya, tidak mampu menggunakan pikirannya untuk mencoba menelaah, mengkritisi lebih lanjut tentang dogma Trinitas itu sendiri, tentang kedudukan Yesus itu Tuhan atau tidak. Buta, pikirannya buta, ya? Dan apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ini, padahal diperkuat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, bahwasanya Yesus mengatakan di situ, aku adalah hidup, jalan, ya. Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi Yesus mengatakan dia hanya utusan dari Bapa yang mengutus dirinya. Ya, maka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu diperkuat lagi, bahwasanya dirinya sebagai seorang utusan hanya sebagai jalan, sebagai fasilitas untuk ke mana fasilitasnya, atau jalan menuju mana? Menuju ke Bapa. Jadi bukan dianya yang sebagai Bapa, bukan dianya sebagai Tuhan, bukan sosok Yesusnya yang menjadi Tuhan. Dia hanya sebagai fasilitas, sebagai jalan untuk menuju kepada Tuhan. Makanya dia katakan dia hanya seorang utusan. Ya. Coba logikanya dipakai gitu ya. Tapi sayang itulah Dr. Stefri itu begitu membabi buta.
membabi buta tentang konsep pemahamannya terhadap konsep ketuhanan Yesus itu sendiri. Begitu gigih meyakinkan, mengatakan Yesuslah Tuhan itu. Ya, dalam hal ini tentu saya hanya menyarankan, sebatas menyarankan. Silakan ditelaah kembali, itu Yohanes pasal 17, Yohanes pasal 14 ayat 6. Dia hanya utusan dan dia hanya jalan. Kalau dia jalan, kalau dia fasilitas, tentu ada tujuan akhirnya yang akan ditempuh, yang akan dituju, yang akan dicapai, dan yang akan diraih. Siapa lagi kalau bukan Bapa itu sendiri atau Allah? Ya, makanya di Markus pasal 12 ayat 29 juga dia mengatakan inilah hidup yang kekal itu. Itu kalimat Yohanes pasal 17 ayat 3 dan Yohanes pasal 12 ayat 29 dia mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Allah itulah yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan, dari diri Yesus itu menjadi fasilitas perjalanan untuk menuju titik akhir. Ya. Begitu juga yang perempuan tadi, kalau memang tidak perlu logika, kekristenan tidak bisa diterima oleh akal, oleh logika, kenapa dianut, kenapa diyakini? Ya memang inilah saudara, efek dari taklid buta. Ya, taklid buta itu begitu. Keterangan seperti apapun, seilmiah apapun tidak bisa diterima, tidak mau menerima karena taklid. Maka kenapa taklid ini diharamkan dan tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam? Ini satu contoh. Dr. Stefri Indra Lumintang ini satu contoh bentuk taklid buta yang kalau seandainya itu diikuti, dipelajari dan diimani, menyesatkan. Lain yang diajarkan oleh Yesus dan lain pula yang dianutnya. Padahal saudara, kalau saudara melihat nih buku Ikhtisar Dogmatika, yang buku ini yang dikarang oleh Dr. R. Sudarmo, di situ ada bahagiannya dia mengatakan begini, dogma itu ciptaan gereja, ulasan gereja yang membuat juga manusia, maka tidak mungkin tidak itu tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya orang yang percaya harus menggunakan akal. Itu yang disampaikan oleh Dr. R. Sudarmo dalam bukunya Ikhtisar Dogmatika. Di sini dia mengkritisi banyak dogma-dogma yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan Alkitab. Dia seorang dokter, buku ini pernah saya jawab, pernah saya bahas. Ya. Dia seorang dosen, ya, kemudian juga seorang pendeta. Dia ada dosen di beberapa perguruan tinggi Kristen, ya, sekolah tinggi Kristen baik di Jogja, di Surabaya dan di Jakarta, ya. Nah, dan dia pernah sebagai salah seorang di lembaga Alkitabiah sebagai ketua seksi perjanjian lama. Nah, dia sebagai ketua seksi perjanjian lama dan dia sendiri mengkritisi tentang dogma-dogma gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bayangkan saudara, ini baru menggunakan akal Dr. R. Sudarmo, menggunakan akalnya di dalam menyikapi dan menanggapi dogma gereja itu sendiri. Ya. Sungguh ironi dan sangat sangat disayangkan seorang dokter sekelas Dr. Stefri, dia begitu taklid buta dalam mengimani ketuhanan Yesus, tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan konsep. Dia tahu karena memang tidak ada buktinya di dalam Alkitab itu bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tidak ada buktinya, tidak ada pernyataan sedikit pun dari Yesus, pengakuan dari Yesus bahwasanya dia Tuhan. Dan ibunya pun tidak pernah mengatakan kalau dia melahirkan seorang Tuhan. Ibunya tidak pernah menyembah anaknya. Nah, gitu. Jadi sungguh sangat kasihan dan sangat
Ya iba sebenarnya. Tapi yang mau bilang apa? Itulah doktrin itu begitu kuat mencekam, memberikan cengkraman terhadap satu keyakinan, pola keyakinan, sehingga tanpa terasa taklid itu, ya taklid buta itu menyebabkan tidak mampu menggunakan akalnya secara sehat, akal pikiran secara sehat, dan memfilter serta menyaring tentang kebenaran-kebenaran dari dogma itu. Apakah dogma itu benar atau salah? Pelajaran ini begitu luar biasa, saudara. Gambaran apa yang disampaikan oleh Dr. Stefri dan seorang jemaatnya tadi yang perempuan memberikan gambaran. Itulah bedanya kita di Islam dengan agama kekristenan. Di Kristen diimani dulu, baru akalnya dicocok-cocokkan dengan apa yang dia imani. Sementara di Islam tidak demikian. Kita gunakan akal dulu, ya. Nah, kita gunakan akal dulu. Jadi di dalam Islam kita pergunakan akal kita sebelum kita mengimani sesuatu. Fungsinya akal adalah mencari tahu kebenaran dari apa yang akan kita imani. Itu di dalam Islam. Beda halnya dengan mereka. Ya. Jadi di Islam kita pergunakan akal itu karena teguran Islam kepada kita Al-Quran itu, afala tafakkarun, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Artinya di dalam Islam itu untuk mengimani satu keyakinan perlu menggunakan akal untuk mencari kebenarannya. Pantas atau tidak sesuatu itu diimani, kebenarannya itu apakah memang mutlak, baru kita diperintahkan untuk mengimani. Begitu saudara, semoga ini bermanfaat. Dan ya terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Tidak bermaksud untuk melecehkan. Kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Dr. Stefin, dan itu yang menjadi iktibar bagi kita supaya kita tidak taklid di dalam beragama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.